warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dewi, NPM 1813053011 dari program studi PGSD kelas 6A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Dalam video ini saya akan menampilkan skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan materi perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, macam-macam perkembangbiakannya serta manfaatnya. Kemudian produk yang saya buat adalah buku pintar perkembangbiakan hewan. Ini adalah produk yang saya buat, yaitu buku pintar perkembangbiakan hewan. Berikut ini adalah skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis terkait materi perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Adapun elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama yaitu fokus. Aspek interdisiplinernya ada disiplin IPA. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini peserta didik akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, macam-macam perkembangbiakannya serta manfaatnya. Adapun komponen STEM-nya yaitu sains. Elemen yang kedua yaitu situation. Aspek interdisiplinernya ada disiplin IPA dan IPS. Komponen STEM-nya yaitu sains dan teknologi, serta bentuk kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu clarity. Aspek interdisiplinernya ada disiplin IPA. Komponen STEM-nya yaitu sains, serta bentuk kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Lalu elemen yang keempat yaitu reasons. Aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA. Komponen STEM-nya yaitu science, serta bentuk kegiatan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, elemen yang kelima yaitu inference. Aspek interdisiplinernya ada disiplin IPA. Komponen STEM-nya yaitu mathematics. Bentuk kegiatan pembelajarannya adalah pendidik membimbing peserta didik untuk bersama-sama menentukan jumlah amuba baru yang tercipta pada setiap pembelahan dimulai pada pembelahan pertama. Elemen yang terakhir yaitu overview. Aspek interdisiplinernya ada disiplin IPA dan SBDP. Bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana yaitu alat peraga buku pintar perkembangbiakan hewan. Komponen STEM-nya yaitu engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semua sehat dan semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Amin. Bagaimana, sudah siap belajar belum hari ini? Silahkan kalian persiapkan dulu ya alat tulisnya. Sudah siap semua? Pinter. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita selalu dimudahkan dalam belajar. Ibu akan pimpin doanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Amin. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wah, hadir semua ya. Pinter semuanya. Anak-anak masih tetap semangat ya belajarnya. Baiklah, sekarang kita akan bersama-sama tepuk PPK untuk menambah semangat kita dalam belajar. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Hore, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sekarang semua sudah semangat ya? Sudah siap belajar semua ya? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa saja? Iya, tepat sekali. Minggu kemarin kita telah belajar tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif, macam-macam perkembangbiakannya serta manfaatnya. Bagaimana? Sudah siap kan semuanya untuk belajar? Pintar semuanya. Nah, anak-anak, siapa yang sudah pernah berkunjung ke kebun binatang? Iya, semua sudah pernah ya pergi ke kebun binatang. Nah, hewan apa saja ya yang terdapat dalam kebun binatang tersebut? Iya, ada gajah, burung, ikan, rusa, kuda, dan masih banyak lagi ya. Apakah kalian penyayang hewan, anak-anak? Apa saja ya manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Serta bagaimana cara hewan berkembang biak ya? Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang Ibu minta kalian buka buku temanya dan Ibu minta Rido untuk membacakan teks tentang hewan-hewan yang hidup di negara ASEAN. Nah, baik, terima kasih Rido. Anak-anak, negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan hewan peliharaan. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kalian bagaimana hewan berkembang biak? Siapa yang tahu silahkan angkat tangannya. Iya, Rika mau jawab ya? Betul sekali Rika. Jadi, hewan berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, sekarang silahkan kalian simak baik-baik ya video pembelajaran berikut ini yang berisi tentang cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan melibatkan induk jantan dan induk betina. Setelah terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, maka akan terbentuk zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio yang sudah siap akan dikeluarkan. Ada yang secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar merupakan proses perkembangbiakan generatif hewan dengan cara bertelur. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, burung, cicak, serangga, dan lain-lain. Embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang dilindungi cangkang yang keras. Yang kedua adalah vivipar. Vivipar merupakan proses perkembangbiakan generatif hewan dengan cara melahirkan. Contoh hewan vivipar adalah hewan-hewan mamalia seperti kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, lumba-lumba, paus, dan lain-lain. Embrio pada hewan vivipar berkembang di dalam rahim induk betina. Anak hewan akan dikeluarkan dari tubuh induk betina dengan cara dilahirkan. Kembangbiakan generatif hewan yang ketiga adalah dengan ovovivipar.
Ovovivipar merupakan perkembangbiakan generatif hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, ikan hiu macan, beberapa jenis kadal, dan kuda laut. Embrio hewan ovovivipar berkembang di dalam telur pada tubuh induk betina. Telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina dengan cara dilahirkan. Selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif merupakan perkembangbiakan yang hanya melibatkan satu induk. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang dan memiliki sistem pencernaan, pernafasan, dan peredaran darah yang sederhana. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dapat dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan tunas. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan vegetatif hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya, fragmentasi pada cacing planaria. Berikut contoh fragmentasi yang terjadi pada cacing planaria. Yang terakhir adalah pembentukan tunas. Hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas mirip seperti tumbuhan. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu baru. Contohnya adalah hidra dan ubur-ubur. Perhatikan contoh pembentukan tunas pada hidra berikut. Bagaimana anak-anak videonya? Menarik ya videonya? Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Silahkan kalian tuliskan 5 nama hewan yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian tuliskan di buku tugas kalian ya. Iya, cukup 5 saja. Sekarang semua sudah selesai ya menuliskan nama-nama hewannya. Iya, pintar semuanya. Anak-anak, supaya kita lebih mudah memahami materi pembelajaran kita hari ini, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membuat produk sederhana bernama Buku Pintar Perkembangbiakan Hewan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah membagi kalian ya menjadi beberapa kelompok. Iya, masih ingat kan kelompoknya? Nah, sekarang silakan kalian bergabung bersama kelompok kalian masing-masing dan persiapkan alat dan bahannya. Coba alat dan bahan yang dibutuhkan apa saja? Iya, ada karton, kardus, pulpen, pensil, busur, terus ada gunting dan selotip. Nah, anak-anak, ini adalah buku pintar perkembangbiakan hewan. Silahkan kalian amati dan perhatikan baik-baik ya, karena kalian akan membuat buku pintar seperti ini bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, jadi buku pintarnya seperti ini ya anak-anak. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus melapisi kardus dengan menggunakan kertas karton. Setelah itu silakan kalian tempelkan tulisan dan gambar yang sudah kalian print out dengan menggunakan lem ya. Nah, mudah bukan anak-anak membuatnya? Nah, silakan kalian mulai membuatnya ya. Jika kalian ada kesulitan, silakan kalian tanyakan ke ibu ya. Iya, pintar semuanya. Anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ibu ya, karena ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat spin ini agar kalian tidak kesulitan dan bingung. Jadi, untuk membuat spin seperti ini, kalian harus membentuk lingkaran penuh. Setelah itu, tentukan di mana titik pusat lingkaran tersebut.
Nah, kemudian bentuklah sudut sebesar 45 derajat dengan menggunakan busur. Kemudian sudut tersebut digunting ya. Nah, setelah itu kalian tinggal menyatukan dengan kardus besar seperti ini jadinya ya anak-anak. Paham semuanya? Iya. Oke, semua kelompok sudah selesai ya membuat buku pintarnya. Sekarang Ibu akan mengulas kembali materi yang ada pada video pembelajaran tadi dengan menggunakan buku pintar ini. Jadi buku pintar ini terdiri dari 3 bagian ya anak-anak, yaitu bagian tengah, bagian kanan, dan bagian kiri. Nah, pada bagian tengah ini terdapat peta konsep perkembangbiakan hewan, di mana perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 2, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melalui proses pembuahan dan melibatkan indukan jantan dan indukan betina. Oke, sekarang siapa yang masih ingat ada berapa macam perkembangbiakan hewan secara generatif? Iya, betul sekali Rini. Jadi perkembangbiakan hewan secara generatif itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ovipar atau bertelur. Nah, untuk contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu ada ayam, ada burung, ada ikan dan kura-kura. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu vivipar atau melahirkan. Nah, contoh hewan yang melahirkan yaitu ada sapi, ada kucing, dan ada ikan hiu. Nah, yang terakhir itu ada ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Nah, kenapa disebut bertelur dan melahirkan? Jadi, embrio itu berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induknya. Nah, setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan tampak seperti melahirkan. Nah, untuk contoh hewan ovovivipar itu ada ular dan kadal. Oke, semua sudah paham ya? Selanjutnya kita akan ke perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Di mana perkembangbiakan secara vegetatif ini tidak melalui proses pembuahan dan hanya melibatkan satu indukan saja. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini ada 3 macam juga ya anak-anak, yaitu yang pertama pertunasan. Nah, kok sama ya Bu seperti pada tumbuhan anak-anak? Jadi prinsipnya itu sama seperti tumbuhan ya. Hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertunas yang menempel pada tubuh induknya. Nah, untuk contoh hewan yang bertunas yaitu hydra. Nah, hydra ini hidupnya di dalam air ya. Kemudian yang kedua ada membelah diri. Nah, membelah diri itu adalah membagi sel tubuhnya menjadi 2 bagian. Contohnya adalah amuba. Nah, amuba ini hewannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fragmentasi. Nah, perkembangbiakan hewan secara fragmentasi ialah perkembangan dengan cara memotong atau memisahkan anggota tubuhnya yang kemudian akan menjadi hewan baru. Contohnya adalah cacing pita. Nah, pada bagian kiri buku pintar terdapat contoh perkembangbiakan generatif yang terjadi pada katak, di mana katak itu bermula dari telur katak. Selanjutnya, telur katak berubah menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian menjadi kecebong dengan kaki, selanjutnya berubah menjadi katak muda, dan akhirnya akan menjadi katak dewasa. Nah, setelah katak dewasa, katak akan berkembang biak lagi dengan cara bertelur dan seterusnya ya anak-anak, paham ya? Iya. Selanjutnya, pada bagian kanan buku pintar terdapat contoh perkembangbiakan vegetatif yang terjadi pada amuba, di mana amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, mula-mula amuba itu terdiri hanya 1 sel. Lalu amuba membelah diri menjadi 2 sel. 2 sel tersebut saling berjauhan, selanjutnya membentuk lekukan. Lekukannya semakin dalam dan akhirnya akan tercipta 2 amuba baru. Nah, ini terjadi terus-menerus ya, Nak.
Nah, sekarang kita akan menghitung banyaknya amuba yang terjadi pada setiap pembelahan ya. Sudah siap ya? Iya, perhatikan gambar berikut ini ya. Mula-mula amuba hanya ada satu ya anak-anak. Lalu amuba tersebut berkembang biak dengan cara membelah diri sehingga tercipta dua amuba baru pada pembelahan yang pertama. Nah, dua amuba baru ini membelah diri lagi sehingga pada pembelahan yang kedua tercipta 4 amuba baru. Nah, 4 amuba baru ini berkembang biak lagi dengan cara membelah diri sehingga pada pembelahan yang ketiga tercipta 8 amuba baru. Mudah kan anak-anak menghitungnya? Sampai sini semua sudah paham ya yang Ibu jelaskan? Iya. Tadi kan anak-anak sudah menuliskan nama-nama hewan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan membantu kalian untuk mengelompokkan hewan-hewan tersebut sesuai dengan cara berkembang biaknya. Nah, Ibu minta Dodi untuk membacakan hewan yang pertama. Ayam. Nah, ayam adalah hewan yang berkembang biak secara generatif yaitu dengan ovipar atau bertelur. Yang nomor 2, hewan apa Dodi? Hewan kambing. Nah, kambing adalah hewan yang berkembang biak dengan cara generatif yaitu dengan vivipar atau melahirkan. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian lanjutkan sendiri ya mengelompokkan hewannya. Pinter. Anak-anak, adakah yang tahu mengapa hewan berkembang biak? Jadi, setiap makhluk hidup itu memiliki kemampuan berkembang biak. Salah satunya adalah hewan. Nah, berkembang biak ini dilakukan untuk memastikan mereka memiliki keturunan dan supaya tidak punah. Nah, anak-anak, siapa yang mau merangkum hari ini kita sudah belajar apa saja? Nah, itulah rangkuman dari kalian ya. Ibu anggap kalian semua sudah paham ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara generatif ini ada 3 macam ya, yaitu ovipar bertelur, kemudian vivipar melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Sedangkan perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu ada 3 macam juga ya, yaitu bertunas, membelah diri, dan fragmentasi. Nah, hewan-hewan berkembang biak untuk memastikan bahwa mereka memiliki keturunan supaya tidak punah. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta Ridho untuk memimpin doa teman-temannya ya. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.